Mari kita menaikkan satu bentuk ibadah pengucapan syukur, satu dua lagu, saya akan membaca depan. Ya, sungguh kebesaran Tuhan kasih yang indah ini. Kalau kita beroleh gambar kita bahwa saudara kita Revin berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya untuk mengikut tentunya mengikuti dalam kehidupan yang selama ini. Kita mau buktikan ketika kami mengikuti kebesaran. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kita akan menaikkan pujian bukan dengan suara-suara, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang
lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, sebelum kita melakukan pembaptisan, firman Tuhan demikian berkata, memang perjanjian yang pertama sudah mempunyai peraturan untuk ibadah dan tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua huruf kemuliaan yang menaungi itu perdamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saudara, dalam surat Ibrani ini dikatakan ada satu kemah tabernakel. Kemah tabernakel terdiri ada tiga bagian, yaitu halaman, ruang suci, dan ruang maha kudus. Dan di dalam firman Tuhan, halaman tidak diperhitungkan. Dan di dalam Ibrani yang sudah saya bacakan ini cuma disinggung dua bagian, yaitu ruang suci sama ruang maha suci. Ini yang diperhitungkan Allah. Kita mengambil langkah untuk membaptiskan diri kita, maka pertobatan berarti kita siap untuk masuk ke dalam ruangan suci. Bedanya apa, saudara? Bersih tetapi belum suci. Seperti kita mencuci piring itu hanya bilas, tapi belum layak dipakai. Layak dipakai apa? Ketika dikasih sabun, kemudian itu bisa steril. Langkah pembaptisan adalah langkah awal bagi rejim, yaitu dibilas sebagai tanda pertobatan. Namun yang akan menyucikan, yang melayakkan kita adalah Roh Kudus. Jadi ketika dibaptis sudah, itu langkah awal. Selanjutnya bagian Roh Kudus yang akan menyucikan seluruhnya, termasuk roh hati kita masing-masing. Nah, tugas kita menyerahkan diri, dan Yesus Kristus itu yang menyucikan. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku hanya membaptiskan dengan air, tetapi yang akan datang itu akan membaptiskan dengan api. Air hanya secara tubuh sebagai tanda pertobatan. Namun yang menyucikan kita untuk melayakkan kita ke hadapan Bapa itu hanyalah melalui darah Yesus. Di luar darah Yesus tidak ada yang sah di hadapan Allah. Kiranya langkah awal terus menuju kepada kesempurnaan. Semakin tekun, semakin cinta Tuhan, dan ambil keputusan, aku mau melayani Tuhan seluruh hidup aku. Pada izin saya akan bacakan dan silakan diikuti pengakuan iman rasuli ini.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan, mati disalibkan, dan dikuburkan, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin.